warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kimia Farma Edukatif, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Apoteker Vina, di mana saya bertugas di Kimia Farma Cerme, unit bisnis Gresik. Pada kesempatan hari ini, saya ingin sedikit membahas terkait dengan cerdas memilih kosmetik dengan cara checklist. Apa itu checklist? Yaitu terdiri dari cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, cek kegunaannya, serta cek kadaluarsanya. Kosmetik adalah suatu bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, di mana contoh dari kosmetik itu sendiri ada seperti lipstick, kemudian bedak, parfum, sampo, kemudian ada juga hand body lotion dan lain sebagainya. Kemudian, apa sih kegunaan kita menggunakan kosmetik itu sebetulnya buat apa? Jadi ada beberapa tujuan dari penggunaan kosmetik itu sendiri. Yang pertama adalah membersihkan dari semua jenis kotoran, kemudian mewangikan tubuh kita. Yang ketiga adalah mengubah penampilan. 4. Memperbaiki dari bau badan, melindungi dan ataupun memelihara tubuh dari kondisi yang baik, seperti itu. Ada 5 langkah cerdas dalam memilih kosmetik. Yang pertama adalah memperhatikan kemasannya. Yang kedua adalah memperhatikan label pada kemasan. Yang ketiga, memperhatikan terkait dengan izin edar yang ada di dalam kemasan itu sendiri. Keempat adalah perhatikan cara penggunaannya. Serta yang terakhir adalah perhatikan tanggal kadaluarsanya. Jadi beberapa langkah tadi ingin saya sedikit menjelaskan terkait dengan apa saja sih penjelasan dari 5 cara tadi. Yang pertama itu adalah perhatikan kemasannya. Jadi dilihat dari sini, contohnya terkait dengan lipstick ini. Jadi pada saat teman-teman Kimia Farma Edukatif mau memilih suatu produk, itu harus memperhatikan terlebih dahulu terkait dengan kemasannya. Jadi bisa diperhatikan dulu, kalau misalkan kemasannya masih bagus, berarti otomatis barang tersebut itu juga masih bagus. Terkait dengan stabilitas obatnya atau stabilitas dari bahan aktifnya itu sendiri masih bagus. Kemudian yang kedua adalah perhatikan labelnya. Nah, di sini bisa teman-teman Kimia Farma Edukatif lihat bahwa dalam sediaan ini ataupun dalam lipstick ini masih benar-benar tersegel. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman membeli suatu produk yang segelnya sudah terlepas, itu jangan pernah teman-teman beli. Kenapa? Karena teman-teman sendiri masih belum tahu terkait dengan stabilitas ataupun bahan aktif yang ada di dalam sediaan tersebut. Yang ketiga adalah perhatikan terkait dengan izin edarnya. Jadi sebelum produk kosmetik itu diedarkan, jadi setiap produsen kosmetik itu harus benar-benar mendaftarkan produknya ke BPOM. Karena setelah mendapatkan persetujuan dari BPOM itu sendiri, produsen itu akan benar-benar mendapatkan nomor notifikasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan dipastikan semua produk yang sudah masuk ke dalam BPOM itu memiliki nomor izin edar atau nomor notifikasi dari Badan POM itu sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah memperhatikan penggunaan dan cara penggunaannya. Jadi seperti teman-teman Kimia Farma Edukatif dilihat bahwasanya di depan saya ini kan sudah ada beberapa produk nih. Nah, terkait dengan cara penggunaannya mulai dari lipstick. Untuk cewek-cewek semuanya yang ada di luar sana pasti sudah familiar sekali dengan bagaimana cara menggunakan lipstick yang baik dan benar, seperti itu ya. Kemudian kalau untuk penggunaan dari hand body lotion itu biasanya kan selalu dioleskan kepada baik itu tangan, kemudian kaki, leher yang membutuhkan sebanyak sehari 2 kali ataupun bisa lebih jika memang dibutuhkan lebih. Kemudian terkait dengan cleansing milk, nah biasanya ini digunakan untuk menghapus dari sisa-sisa make up yang ada pada saat kita melakukan aktivitas seharian, nanti bisa dibersihkan dengan menggunakan cleansing milk ini. Kemudian ada juga produk dari Kimia Farma yang bentuknya water sign. Jadi kalau misalkan lipstick ini dia jatuhnya nanti bakalan lebih glossy. Kemudian untuk penggunaan dari cushion, nah ini merupakan salah satu produk newbie-nya dari Kimia Farma. Jadi dia benar-benar ringan, kemudian dia benar-benar pigmented. Jadi kalau misalkan mau menggunakan cushion ini tinggal aja di apply kepada muka teman-teman. Kemudian kalau misalkan masih ada sisa bekas jerawat, nanti bisa diberikan oleh cushion ini karena dia sifatnya coverage banget. Kemudian ada juga yang modelnya dari seperti bedak tabur. Jadi kalau misalkan mas ini sendiri untuk bedak taburnya itu ada 3 kemasan. Seperti ini yang bisa dilihat bahwasanya yang pertama ini adalah bedak tabur yang sudah benar-benar legend. Jadi nggak hanya di Kimia Farma tetapi di toko-toko lain pun pasti sempat menemukan seperti ini.
Kemudian kalau yang ini dia kemasannya lebih kecil dan untuk partikelnya dia juga lebih halus. Dan untuk Max yang British Smoothing Powder, jadi dia ini lebih partikelnya kalau misalkan dibilang kecil, lebih kecil sekali dibandingkan dengan bedak Max Beauty Powder yang kemasan ini. Dan untuk pengaplikasiannya dia juga sangat mudah sekali. Dan untuk yang terakhir itu adalah pastikan terkait dengan tanggal kadaluarsa yang sudah terdapat pada masing-masing produk tadi. Dan untuk produk-produk dari kosmetik, baik itu kosmetik ataupun obat, kalau misalkan dia sudah memasuki masa tenggang dari ED-nya itu sendiri atau waktu kadaluarsanya, mohon untuk teman-teman semuanya jangan pernah menggunakan produk tersebut atau obat-obat tersebut. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi kualitas obatnya, stabilitas obatnya itu sudah mulai turun. Dalam artian nanti kalau misalkan mau memberikan efek pun atau manfaat itu sangat kecil. Jika Sobat Kimia Farma di rumah masih memiliki kosmetik ataupun obat yang sudah ED dan mendekati ED, sebaiknya jangan digunakan kembali ya, dan wajib dibuang dengan cara yang baik dan benar. Jadi buat teman-teman Kimia Farma edukatif semuanya, jangan tergoda dengan kosmetik yang murah, iklan yang menggiurkan, tetapi teman-teman harus cerdas dalam memilih kosmetik dengan cara checklist. Sharing-sharing yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tanya obat, tanya apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.